Pemirsa, 16 orang tewas, 19 lainnya terluka setelah sebuah bus terguling di simpang susun tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur Pantura, Pemalang. Bus berpenumpang 34 orang tujuan Jakarta-Yogyakarta terbalik di simpang susun exit tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. Dari hasil penyelidikan sementara diduga bus melaju dengan kecepatan tinggi sebelum menabrak pembatas jalan dan terguling. Proses evakuasi korban berjalan lebih dari 3 jam akibat banyaknya penumpang yang terjepit. Korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, sementara korban yang luka dibawa ke 3 rumah sakit lain. Tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan simpang susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bis tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bis tersebut terpancing. 15 korban meninggal saat ini berada di kamar jenazah RSUP Dr. Karyadi Semarang dan 1 korban tewas berada di RSUD Tugu Semarang. Polisi langsung mengidentifikasi para korban. Polisi juga masih melakukan penyelidikan di lokasi kecelakaan dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana News melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di jalur Pantura, tepatnya di sebelah timur traffic light Blandong Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Minggu siang. 2 mobil penumpang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian depan. Sementara 3 korban luka dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di jalur Pantura Pemalang mengalami kemacetan panjang. Polisi memberlakukan sistem kontraflow untuk mengurai kepadatan. Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan bermotor, diantaranya 4 truk dan 2 mobil penumpang. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Pantura di traffic light Comal Blandong, dan untuk korban 3 orang sementara masih dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga mengalami korsleting, bus pengangkut pemudik hangus terbakar. Sementara itu ratusan penumpang panik saat kapal motor yang mereka tumpangi tiba-tiba mati mesin. Satu unit bus akap Medan Jaya terbakar dan diduga alami korsleting listrik di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Api melalap bus dari Jakarta dengan tujuan Kota Medan, Sumatera Utara. 44 orang penumpang berhasil keluar dan selamat. Api berhasil dipadamkan setelah dibantu warga, water cannon Polres Muratara dan petugas damkar setempat. Sehingga dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Diperkirakan atau diduga bahwa kendaraan tersebut akibat korsleting kelistrikan kendaraan tersebut. Selanjutnya penumpang bus dipindah alihkan ke bus lainnya untuk menuju ke Medan. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Inilah detik-detik saat kapal motor Embun Pagi yang membawa ratusan pemudik Natal dan Tahun Baru ditarik kapal motor Condition menuju Pulau Palue, Kabupaten Sika. Para penumpang selamat meski sempat panik saat KM Embun Pagi mati mesin setelah berlayar 15 menit dari pelabuhan Laurentinus Sai Maumere. Arus mudik Natal dan Tahun Baru ini mulai membludak di pelabuhan Laurentinus Sai Maumere. Para pemudik pengguna transportasi laut diimbau waspada mengingat BMKG memprediksi cuaca ekstrim memicu hujan angin dan gelombang tinggi hingga akhir pekan ini. Dari Sika NTT, Joni Nura, Anyus melaporkan. Oleh sang keponakan. Saat dilakukan pencarian, salah satu warga melihat lutut sang nenek yang berada di atap rumah seorang warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Penambang pasir terjebak banjir lahar dingin Gunung Semeru. Ia terjebak setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang miliknya. Allah, Pak. Banjir gede, ya Allah. Ya Allah. Ismail, warga Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini terjebak derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru. Ia terjebak setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang miliknya. Beruntung, Ismail berhasil dievakuasi oleh penambang lain ke seberang sungai. Ono api-api tadi opo iki, Bos? Duwike ilang wis. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Sementara itu hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, Anyus melaporkan. Pasca banjir, alat berat dikerahkan untuk membersihkan kawasan wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah. Sementara itu akibat terjangan angin puting beliung kawasan wisata kuliner Porak-Poranda di pantai selatan Bangkalan, Jawa Timur. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan material banjir bandang yang menerjang Taman Wisata Alam Pancuran 13, Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Material batu dan pasir menutup 4 kolam pemandian air panas alami dari Gunung Slamet. Akibat bencana itu, kawasan wisata ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Bencana itu juga membuat puluhan villa hotel tidak mendapat pasokan air panas. Pasca akibat luapan banjir ini, kita semuanya dari TNI Polri, dari masyarakat, dari PUW ya, dari PUW dan stakeholder pelaku usaha wisata Guci gotong royong untuk menangani pasca banjir. Yang pertama, sebelumnya kawasan Guci yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam akibat derasnya arus banjir bandang. Sejumlah pengunjung pun panik menyelamatkan diri. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya debit air di Sungai Gung akibat hujan deras yang mengguyur lokasi. Tugas pun mengamankan dan menutup sementara area terdampak di Pancuran 13 dan Pancuran 5. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar Anyus melaporkan. Angin kencang menerjang kawasan di sepanjang garis pantai selatan Bangkalan, Jawa Timur. Tiupan angin kencang disertai hujan deras ini membuat warga sempat ketakutan dan hanya bisa berlindung di dalam rumah. Pasca kejadian, sejumlah bangunan semi permanen di kawasan wisata Dermaga Rindu roboh. Material bangunan kayu berserakan di tepian pantai. Pemilik tempat usaha hanya bisa pasrah melihat kondisi buruk yang menimpa tempat mereka porak-poranda dan nyaris tak tersisa. Dengan cuaca dan angin yang begitu kencang, cuaca ekstrim, sehingga dengan angin yang kencang itu merobohkan sebagian besar pantai Dermaga Rindu. Tapi nggak ada korban, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Pihak BPBD pun mengimbau agar masyarakat lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim hingga pergantian tahun nanti. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Anyus melaporkan.